Halo teman-teman, pada video ini kita akan membahas 3 protokol komunikasi yang sering digunakan dalam sistem jaringan dan Internet of Things, yaitu HTTP, MQTT, dan COAP. Ketika protokol ini digunakan untuk mengirimkan data antar perangkat, tetapi masing-masing memiliki cara kerja, karakteristik, dan penggunaan yang berbeda. Oke. Untuk yang pertama adalah HTTP. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah tugas komunikasi yang paling umum digunakan di internet. Protokol ini digunakan untuk komunikasi antar klien dan server, terutama pada aplikasi web. Contohnya, ketika kita membuka sebuah website di browser seperti Google Chrome atau Firefox, browser akan mengirimkan permintaan ke server menggunakan HTTP. Cara kerja HTTP menggunakan model request dan response. Langkah kerjanya sebagai berikut. Klien mengirim request ke server memproses permintaan tersebut, server mengirimkan respons kembali ke klien. Contoh sederhana, browser meminta halaman web, server mengirimkan file ke HTML, halaman ditampilkan. Untuk karakteristik utama HTTP adalah menggunakan arsitektur client server, bersifat stateless, artinya server tidak menyimpan status komunikasi sebelumnya. Yang ketiga, menggunakan protokol TCP. Data biasanya dikirim dalam format HTML, JSON, atau XML. Untuk kelebihan HTTP sendiri adalah mudah digunakan dan sangat populer. Kedua, didukung hampir semua perangkat dan sistem. Yang terakhir, cocok untuk aplikasi web. Dan kekurangan dari HTTP sendiri juga adalah pertama, konsumsi bandwidth lebih besar, kurang efisien untuk perangkat IoT dengan sumber daya terbatas. Yang ketiga, overhead komunikasi cukup besar. Karena itu, HTTP sering dianggap kurang optimal untuk perangkat IoT kecil seperti sensor atau microcontroller. Bagian kedua adalah MQTT. MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport adalah protokol komunikasi ringan yang dirancang khusus untuk sistem Internet of Things. Berbeda dengan HTTP yang menggunakan model request response, MQTT menggunakan model publish subscribe. Dalam MQTT terdapat 3 komponen utama, yaitu yang pertama publisher, yang kedua subscriber, dan yang ketiga broker. Cara kerjanya sebagai berikut. Publisher mengirim data ke sebuah topik tertentu pada broker, kemudian broker akan mendistribusikan data tersebut kepada semua subscriber yang berlangganan topik tersebut. Contohnya, sensor suhu mengirimkan data ke topik temperatur. Semua perangkat yang di-subscribe ke topik tersebut akan menerima data suhu tersebut. Untuk karakteristik utama MQTT adalah yang pertama, menggunakan model publish subscribe. Yang kedua, komunikasi melalui broker. Ketiga, menggunakan protokol TCP. Dan yang keempat, overhead data sangat kecil. Dan untuk kelebihannya, MQTT sangat ringan dan efisien, cocok untuk jaringan dengan bandwidth kecil, ideal untuk perangkat IoT seperti sensor dan microcontroller. Yang keempat, mendukung komunikasi real time. Kekurangan MQTT sendiri adalah membutuhkan broker sebagai perantara. Jika broker bermasalah, komunikasi dapat terganggu. Dan yang terakhir, tidak se-universal HTTP atau aplikasi web. Nah, jadi MQTT ini banyak digunakan dalam sistem smart home, monitoring sensor, dan sistem industri berbasis IoT. Untuk yang ketiga adalah COAP atau Constraint Application Protocol, adalah protokol yang dirancang khusus untuk perangkat dengan sumber daya terbatas seperti sensor IoT. COAP juga memiliki konsep yang mirip dengan HTTP,
yaitu menggunakan model request dan response, tetapi dibuat lebih ringan. Perbedaan utama COAP adalah menggunakan protokol UDP sebagai transport layer, bukan TCP seperti HTTP dan MQTT. Untuk cara kerja COAP sendiri adalah, yang pertama, klien mengirim request ke server. Yang kedua, server memproses permintaan. Dan yang ketiga, server mengirim respons kembali. Namun karena menggunakan UDP, komunikasi menjadi lebih cepat dan ringan. Karakteristik COAP sendiri, yang pertama, dirancang untuk perangkat IoT. Yang kedua, menggunakan UDP. Yang ketiga adalah mendukung komunikasi asinkronus. Yang keempat, itu lebih ringan dibanding HTTP. Kelebihan COAP: konsumsi energi rendah, overhead kecil, cocok untuk jaringan sensor. Dan untuk kekurangannya sendiri adalah kurang populer dibanding HTTP dan MQTT. Implementasi tidak sebanyak protokol lain. Yang terakhir, karena menggunakan UDP, tidak seandal TCP tanpa mekanisme tambahan. Nah, untuk COAP sendiri sering digunakan pada jaringan sensor nirkabel dan perangkat IoT dengan daya rendah. Nah, untuk sekarang mari kita bandingkan antara HTTP, MQTT, dan COAP. Untuk HTTP, model komunikasi request response, transport layernya itu TCP, digunakan pada aplikasi web, overhead cukup besar. Untuk MQTT sendiri, model komunikasi yaitu publish subscribe, transport layer TCP, dan sangat ringan dan cocok untuk sistem IoT. Yang ketiga ada COAP dengan model komunikasi request response, transport layer UDP, dirancang untuk perangkat terbatas dan lebih efisien dibanding HTTP. Secara umum, HTTP cocok untuk aplikasi web, MQTT cocok untuk komunikasi IoT real time, dan COAP sendiri cocok untuk perangkat IoT dengan resource yang lebih terbatas. Nah, jadi kesimpulannya, HTTP, MQTT, dan COAP merupakan protokol komunikasi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mengirimkan data antar perangkat, tapi dirancang untuk kebutuhan yang berbeda. HTTP digunakan untuk aplikasi web, sedangkan MQTT untuk komunikasi IoT yang efisien, dan COAP untuk perangkat IoT dengan sumber daya terbatas. Dengan memahami karakteristik masing-masing protokol, kita dapat memilih teknologi yang paling tepat untuk membangun sistem jaringan atau Internet of Things. Nah, jadi ya seperti itu ya teman-teman, penjelasan saya tentang perbedaan HTTP, MQTT, dan COAP pada sistem IoT. Sekian dari saya.
Kalau banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa kembali.